Baik, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bisa komplit lebih awal karena kemarin ada gangguan teknis, jadi mohon maaf kalau selesainya agak malam dan belum tuntas. Kalau boleh saya review sedikit tentang apa yang saya sampaikan kemarin, siapa tahu ada yang baru ikut hari ini. Pertama, kalau misalnya kita ngomong virtual tour, yang kebayang yang bisa kita lihat, atau kalau misalnya kita klik di Google, pasti yang keluar yang seperti ini. Ada panah puter, ada tulisan 360, ada Google Cardboard, ada orang pakai apa ini namanya ya, main virtual reality, dan ada aplikasi-aplikasi untuk foto panorama seperti itu. Jadi secara garis besar virtual tour yang dahulu atau awalnya dimulai dicetuskan di tahun 1994 itu masih berupa tour tour orang yang memperlihatkan bagaimana kondisi bentuk suatu lokasi dan bagaimana eh, perubahan atau perbaikan yang kemarin dicontohkan. Ada satu kastil yang direnovasi yang awalnya sudah rusak, kemudian dia membuat 3D untuk usulan perbaikan seperti itu. Dan akhirnya dia dikerucutkan kembali, si virtual tour-nya ini dikerucutkan kembali. Ada kata-kata atau ada requirement baru bahwa panorama atau foto yang ditunjukkan itu ada syaratnya pandangan yang tidak terputus. Itu salah satu tambahannya sebenarnya. Ada syaratnya pandangan yang tidak terputus, jadi bisa dilihat ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, dan paling gampang itu bisa dicapai dengan foto 360. Virtual itu sudah mulai dikembangkan ulang. Kemenkraf bekerja sama dengan komunitas-komunitas sudah mulai melakukan tour. Yang kemarin saya putar videonya itu adalah tour di pecinan. Jadi orang ada hostnya di situ, dia membuka street view, kemudian ngajak orang-orang, atau kalau misalnya kayak kita gini berarti kita nge-zoom bareng-bareng, kita membahas suatu lokasi. Itu di situ ada apa saja, ada bangunan apa saja, kenapa kok bentuk bangunannya kayak gitu, kenapa kok dia selalu simetris, misalnya ada jendela, kemudian pintunya dua kubu gini, kemudian ada jendela lagi, itu makna filosofinya apa, kayak gitu dibahas sampai 1,5 jam kalau nggak salah, dan itu banyak yang ngikutin. Kemudian kita kemarin juga membahas bagaimana cara membuat foto 360. Kita bisa pakai yang paling mudah, itu pakai kamera 360, paling praktis. Cuman ya berarti kita harus ada tambahan biaya untuk beli kamera. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kita sudah punya DSLR atau mirrorless, kita tinggal memaksimalkan alat-alat yang kita punya, tentunya dengan tambahan alat agar bisa bisa gampang nanti buat virtual tour-nya. Kalau misalnya 360 nggak ada, DSLR nggak ada, tapi kita seneng nyelam misalnya, atau seneng main quad racing, kita punya GoPro. Nah, GoPro itu juga bisa kita pakai, action cam bisa bisa kita bikin untuk ngambil foto 360. Kalau itu kita nggak megang juga dan kita punya drone, kita masih bisa bikin pakai drone. Kalau keempat-empatnya nggak ada, tenang, malam hari ini kita akan praktek pakai smartphone. Ini salah satu contoh kamera 360, bentuknya kayak gini kecil. Ada yang belum include layar, ada yang sudah include layar kayak gini, berarti dia bisa stitching atau proses proses stitching image-nya bisa langsung in body, berarti kita bisa langsung tarik ke HP, bisa langsung diupload kayak gitu. Ini video rata-rata yang saya bawa ke sini, rata-rata bisa stitching video sampai 4K. Jadi gambarnya pasti mantap. Bagaimana cara pakainya? Kita bisa pakai dengan cara biasa, kita pakai selfie stick kayak gini, atau kita taruh di monopod, pakai di tripod, bisa, atau kita bisa gantungin di drone. Ini beberapa buying guide-nya. Kalau misalnya kita pakai mirrorless, ada tambahan alat berupa panoramic head. Dan ketika kita pakai mirrorless atau DSLR, ada satu yang harus kita perhatikan tentang parallax point. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita pakai action cam, tetap kita masih membutuhkan alat tambahan seperti ini ya. Kalau yang ini, kalau misalnya yang teman-teman yang punya GoPro, ini kita ngambil
ke empat sisi, utara, selatan, timur, barat, kemudian ke atas satu, ke bawah satu. Nanti bisa tinggal dijahit jadi satu, sudah bisa selesai. Yang selanjutnya kalau misalnya teman-teman sudah punya drone, pasti familiar foto panorama ya, terutama yang DJI, dan di sini ada menu pano dan ada spherical kayak gini. Tinggal kita tentukan posisi, pencet, pencet shootnya, dia sudah ngambil sendiri. Jadi rata-rata butuh waktu sekitar seperempat sampai setengah baterai. Seperti itu. Kalau drone-nya nggak disupport sama DJI, nggak ada fitur spherical, teman-teman bisa coba pakai aplikasi Litchi. Dan bentuknya seperti ini. Yang selanjutnya, kalau misalnya kita menggunakan smartphone, biasanya entah di Play Store atau kalau Apple apa ya, ya di Play Store-nya Apple, itu pasti ada aplikasi atau foto yang bisa ngambil foto 360. Nah, kemudian kalau malam hari ini, mungkin yang kita praktekkan, yang ini yang kita lebih familiar, yang saya lebih familiar, mohon maaf, yang saya lebih familiar dan kita bisa maksimalkan, kita pakai Google Street View. Jadi teman-teman yang sudah pegang HP dan belum di HP-nya, mohon dicek sudah ada aplikasi Google Street View atau belum. Kalau belum, ini masih ada waktu, boleh diinstal dulu. Sambil saya lanjutkan. Kemudian ini kemarin kita sudah jalan-jalan, kita lihat contoh-contoh virtual tour, ada yang hutan, ada yang art exhibition, aerial view, deep map, jalan-jalan, lihat aurora borealis, kemudian ada virtual shop, ada villa juga ada. Nah ini yang belum belum kita lanjutkan kemarin. Media untuk panorama 360. Jadi panorama 360 ini berbeda dengan foto tiga dimensi atau virtual tour tiga dimensi. Seperti yang saya sampaikan kemarin, foto 360 atau panorama 360 itu bentuknya dua dimensi atau flat. Cuman eh, di beberapa media seperti yang saya tuliskan di sini, ada Facebook, kita bisa pakai di website, di YouTube, di Google Map, di Street View. Foto yang awalnya kayak gini, foto yang awalnya kayak gini, ini kan hasil dari DJI ya, karena dia bentuknya kayak gini, dua dimensi, nggak ada kedalamannya, nggak ada konturnya, nggak ada apa sih istilahnya kalau misalnya kita habis bentuk di Agisoft terus bentuk model, nah kayak gitu. Ini kan semuanya flat ya. Tapi di aplikasi ini kita bisa pakai atau kita bisa nge-view atau melihat dalam bentuk 360 dan bentuk spherical. Jadi dia dipaksa dilengkungkan di bawah ketemu bawah, yang atas ketemu atas. Jadi kita bisa melihat paling atas dan paling bawah. Contohnya, contoh siapa tahu kemarin ada yang belum ikut. Ini foto atau panorama 360. 360 ya. 360 kita bisa lihat sampai ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, ke semua penjuru bisa. Berbeda dengan virtual tour 3D. Karena virtual tour 3D itu kita bisa melihat kanan, kiri, depan, belakang, bahkan bahkan kita bisa masuk ke dalamnya karena si bentuk atau model tiga dimensinya ini sudah diolah terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya foto 360 dia relatif lebih sederhana karena kita hanya foto, terutama kalau misalnya kita foto pakai mirrorless ya, kalau mirrorless ataupun DSLR, kalau kita pakai full frame dan kita pakai lensa fish A 12 mili, kita hanya membutuhkan sekitar 4 jepretan, 4 foto saja, 4 foto saja, berarti utara, selatan, timur, barat. Itu kalau misalnya kita gabung sudah jadi. Berbeda kalau misalnya kita mau buat model tiga dimensi. Anggaplah kalau kayak kita kemarin bikin peta, bikin modelnya kayak gitu sampai ratusan foto. Bahkan kalau misalnya teman-teman yang fotogrametri yang mau membuat suatu ruangan, mereka harus memfoto misalnya mau ruangannya kelihatan semua, berarti dia harus memfoto semuanya dan itu jumlah fotonya bisa ratusan foto juga. Kalau panorama 360 atau foto 360 dia hanya membutuhkan jumlahnya sekian. Kalau misalnya drone, karena
FOV-nya lensanya beda, focal lensnya beda, dan sudut sudut lensanya beda, dia butuh sekitar 30 sampai 40. 30 sampai 40 foto. Kalau misalnya balik lagi ke sini, kalau misalnya kita pakai Litchi, itu lebih custom lagi. Kita bisa menentukan kita butuh foto sampai berapa. Karena kita bisa ngatur row-nya mau seberapa. Berarti kalau misalnya row-nya semakin banyak, jadi overlap-nya bakal semakin besar, angle-nya seberapa. Jadi ini kalau misalnya kita kita custom, kita slide ke kanan ke kiri, jumlahnya bakal berubah. Jumlah fotonya yang bakal stitching bakal berubah. Yang pertama, kalau kita bahas media, nah media, balik lagi ya, media untuk panorama 360. Kalau kita ngomong Facebook, sudah terbuka belum ya Facebook ya? Mohon maaf saya pakai Facebook saya sendiri. Facebook ini sudah mendukung viewer untuk foto 360. Baik di sini, teman-teman bisa lihat ya, di bagian atas nih, ini apa sih istilahnya, cover cover foto lah, cover foto di atas ini kita sudah didukung 360. Kalau yang profil kayaknya belum yang profil. Ataupun kalau misalnya kita ngeposting hasil dari drone tadi, hasil dari kita foto pakai drone, bisa langsung kebaca di sini. Siapa yang sering posting foto drone ya? Coba nanti teman-teman yang sudah posting bisa nanti cari. Cuman hasil foto boleh di mute om. Nah, cuman kalau misalnya kita habis ngambil dari drone, kadang-kadang si Facebook ini nggak bisa ngebaca dan nggak bisa tahu bahwa fotonya ini foto 360. Ini saya contohkan ya. Misalnya ini. Oh, ini kebaca nih. Maaf, maaf. Yang lain. Salah. Sudah saya edit semua, jangan-jangan ini. Wah, yang saya udah suka edit nih. Jadi tipsnya kalau misalnya kita habis moto dari drone, kemudian kita upload ke Facebook dan Facebook nggak bisa tahu atau nggak bisa baca bahwa ini fotonya 360, itu kita bisa ubah properties. Kalau misalnya nanti nggak bisa kebaca ya, paling gampang kita pura-pura atau seolah-olah bahwa foto ini diambil pakai kamera 360. Kalau saya biasanya tak ubah kamera makernya, tak ubah ke Ricoh, kemudian kamera modelnya. Ini kelihatan nggak ya? Kelihatan ya teman-teman? Detailnya kamera makernya saya ubah ke Ricoh, atau kalau misalnya nggak mau Ricoh ya berarti Insta360. Di sini produknya apa? Insta360 One X misalnya. Atau kalau misalnya saya yang gampang, saya biasanya rubah ke Ricoh dan di bawah saya kasih seri Ricoh, Theta S, Theta SC, Theta V, gitu. Tinggal apply, bawa lagi ke Facebook, biasanya langsung mau dia. Itu kalau Facebook. Yang selanjutnya kalau misalnya kita mau bawa ke website, website ini banyak caranya, banyak triknya. Cuman kalau paling gampang, teman-teman, terutama kalau saya pribadi, saya awam masalah website. Jadi saya pasti punya rekan untuk bawa ke website. Cuman kalau misalnya teman-teman paham dengan cara bikin website, cara edit HTML, edit XML, bla bla bla, JavaScript, nah, dan teman-teman yang lain, gampang kok. Tinggal ketik gini aja di Google pasti keluar semua nih. Cara-caranya gimana kalau misalnya kita mau embed foto kita ke website, ke blog, atau kita mau bikin virtual tour. Dan ini mohon maaf saya nggak bisa jelaskan, karena saya nggak punya ilmunya di sebelah sini.
Yang selanjutnya kalau misalnya sudah di website, Facebook sudah, website sudah, YouTube. YouTube, YouTube, hmm, YouTube. Kita buka YouTube berarti. YouTube kita bisa atur, kita bisa upload baik foto, tapi tentunya fotonya harus dibuat video dulu, video slide presentasi. Kalau teman-teman pernah tahu, wah saya nggak nyimpen soalnya. Kalau teman-teman pernah tahu, ada beberapa hotel atau ada beberapa tempat yang mereka itu moto 360. Kemudian fotonya itu dibawa entah ke Premiere, entah ke Photoshop, fotonya still, diam, tapi kemudian dikasih musik di situ. Jadi ada suasananya kayak dia ngasih ambience-nya, lokasinya kayak gimana, kemudian disesuaikan musiknya. Dia di set mungkin tiap 1 menit sekali dia berubah slide, berubah slide. Jadi bentuknya yang harus diupload ke YouTube, dia harus berupa video. Video di YouTube, sebentar. Gimana cara ngelihat video kita? Gimana, Om? Oh, sudah, Om, sudah. Video 360 kita bisa olah sebenarnya. Video 360 kita bisa olah, baik kita mau tampilkan dalam bentuk 360, kayak gini contohnya. Ini kita bisa putar. Ini kalau misalnya kita tonton via mobile pakai HP, dia langsung menyesuaikan jadi potret. Kalau kita tonton ini kalau kayak gini kita play pakai PC, dia langsung menyesuaikan landscape. Jadi kayak gini. Bisa kita tampilkan dia dalam bentuk 360 kayak gini, dibuang ke YouTube dalam bentuk kayak gini, atau kalau misalnya ini kita sudah sering lihat dan cukup membosankan, kita bisa reframe. Kita bisa reframe. Contohnya ini di sini, ini nikahan adik saya nih. Kita bisa reframe. Ini kamera 360 saya taruh di sini. Dia still di sini. Dia mungkin ketinggian sekitar 1 meter lah, karena kita posisi duduk ya. Kameranya ditaruh, dia nge-record ke semua sisi, dan akhirnya setelah itu selesai kita bisa atur nih. Kita mau ngambil yang mana. Maaf, videonya putus. Ini YouTube. YouTube sudah. Facebook, website, YouTube, Google Map, dan Google Street View. Nah, karena komunitas kita ini semangatnya semangat berbagi, jadi jadi di Google Map itu ada yang namanya atau orang-orang yang untuk kontributornya itu namanya Google Local Guide. Tugasnya Google Local Guide itu mereview tempat-tempat yang ada di Google Map. Dan kalau di Street View, karena Google Map itu lebih ke tempat ya, dan Street View lebih ke 360, Street View itu ada kontributor namanya Street View Trusted Photographer. Jadi orang-orang yang senang sharing foto 360 dan dia naruh di Google Street View. Dan pada akhirnya Google Street View sama Google Map ini nge-connect sebenarnya. Google Street View itu masuk dalam bagiannya Google Map. Jadi kita eh, kita bisa menjadi kontributor sekaligus untuk dua-duanya. Yang pertama untuk Google Local Guide, kita sharing tempat, misalnya kita lagi makan di mana nih, di warung bakso siapa gitu, kita foto lokasinya, kita kasih review tempatnya enak, nyaman, bla 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 bla. Itu kita bisa kasih rating di situ. Tapi kalau street view berarti kita sharing lokasinya, foto lokasinya dalam bentuk foto 360. Oh ini nih yang menarik di tempat sini nih ada tugu.
tugu yang gede. Kalau misalnya nanti waktu sunrise atau sunset, dia tempatnya bagus banget. Nah, ini contoh fotonya kayak gitu. Itu kita bisa uploadnya, kalau foto 360 itu kita uploadnya ke aplikasi Google Street View. Tapi kalau misalnya kita mau review tempat ataupun yang lain, kita pakai aplikasinya Google Map. Seperti itu. Disclaimer, saya bukan bukan itunya Google ya, saya nggak di-endorse sama Google, cuman saya termasuk eh, kontributor. Alasan kenapa harus gabung di Google Local Guide dan Google Street View, nah ini saya ngambil dari website nih, bukan alasan saya sebenarnya. Yang pertama, membangun hubungan yang lebih erat terhadap sesama pengguna Google Map, karena Google Map ini ada rating, jadi kita level berapa, mulai level 1 sampai level 10. Dan itu lumayan solid orang-orang yang sering review di Google Map itu. Ada komunitasnya, ada kopdarnya, ada grup-grupnya, grup WhatsApp ada, grup Facebook ada, di websitenya juga ada forumnya, dan itu lumayan rame. Orang kalau misalnya nge-review. Apalagi sekarang, kalau misalnya kita mau cari lokasi, kita pasti lihat ratingnya dulu. Oh, kita lihat di Google Map. Nah, habis itu kita lihat nih, oh, ada yang sharing, rame nggak ya tempat ini, makanannya enak nggak ya, kita lihat dari situ kan. Dan itu rame memang. Yang selanjutnya mendapat keuntungan yang tidak terduga. Keuntungan yang tidak terduga ini contohnya apa? Google Map itu, enggak, sorry. Google itu nggak pernah ngasih. Kita bukan karyawan Google. Orang-orang yang menjadi kontributor, baik kontributor untuk Google Map maupun Google Street View, tidak dijanjikan mendapat gaji atau misalnya gajian dolar atau AdSense ataupun yang lain seperti produk-produk Google yang lain. Tapi kadang-kadang kita dikasih voucher Red Door. Kalau misalnya kemarin masih ada Airy sebelum bangkrut ya, voucher Airy kalau misalnya mau pakai hotel, terus voucher yang lain, voucher Tokopedia, kadang-kadang macam-macam. Dan kadang-kadang dapat dapat yang paling unik itu dapat kaos kaki dikirim dari Google headquarternya sana. Kaos kaki lucu gitu. Jadi kadang-kadang kita pamer nih, saya udah dapat nih kaos kaki. Tuh. Yang selanjutnya early access produk-produk Google terbaru. Ini untuk teman-teman yang sudah tingkat kontribusinya tinggi. Kalau misalnya kita masih awal-awal, baru ngasih review di bawah 100 mungkin, terus kita baru ngasih foto atau ngupload lokasi di bawah 100 foto mungkin, kita mungkin baru di level 3 atau 4. Tapi kalau misalnya di situ kan ada achievement tuh. Kalau misalnya kita nge-review ini atau menemukan lokasi ini atau kita melaporkan tempat yang sebenarnya sudah tutup tapi di situ belum tutup atau kita melaporkan hal-hal yang lain, itu kita bakal naik level. Kalau level sudah naik ke level 10 atau level yang tinggi, nah kita bisa nih, kita pasti ditawarin nanti early access. Dan kadang-kadang kalau di awal-awal dulu suka suka dapat misalnya storage Google Drive yang kita dasarkan, itu jadi 1 tera kayak gitu-gitu. Itu gratis selama 1 tahun, itu kan lumayan tuh bisa dipakai. Dan itu nggak nambahin ongkosnya Google sebenarnya. Yang selanjutnya akses khusus ke Local Guide Connect. Nah, Local Guide Connect ini forum di websitenya Local Guide Connect. Di sini kumpul satu dunia worldwide. Jadi kita bisa sering-sering situ, nambah teman, nambah kenalan di situ. Dan yang paling menarik, ini yang paling menarik sih, biasanya random dipilih, terutama yang level-level tinggi, ada Google Local Guide Summit tahunan. Entah dibawa ke tempatnya di mana, misalnya dibawa ke Amerika, dibawa ke Google Headquarter, atau dibawa ke Cina kumpul. Misalnya Indonesia diwakili, kalau biasanya rata-rata 2 sampai 3 orang. Itu akomodasi, semuanya ditanggung. Balik-balik dikasih kamera 360 biasanya. Lumayan. Ricoh Tetapi ataupun yang lain kan lumayan tuh 6 sampai 10 juta. Itu bonusnya kalau misalnya teman-teman nanti tertarik ke Google Local Guide ataupun Street View. Kalau misalnya ada yang bertanya, ini kan teman-teman IMC ini keuntungannya apa gitu. Kenapa harus gabung ke Local Guide, kenapa harus gabung ke Street View? Terutama kalau saya balik ke angkatan saya, angkatan 2,
Ternyata banyak orang-orang kehutanan yang mereka kadang-kadang bingung mempromosikan komoditas atau sumber daya yang ada di hutan. Ini salah satunya, kalau misalnya kita mau narik orang, paling gampang, ya kita sering sharing, apa-apa yang kita lihat, apa-apa yang kita rasakan, selain curhat di Instagram ataupun Facebook, bisa nih kita bawa ke tempat sini. Daripada selfie-selfie nggak jelas, nah kita bisa selfie di hutan sambil kita bawa ke Google Map misalnya. Sambil iseng, kita sambil bikin foto 360, kita dapat spot yang menarik nih. Oh, di sini kita sharing di situ. Jadi siapa tahu itu bisa menarik orang. Bagaimana caranya orang itu bisa tertarik? Di menu atau di tempat kita sharing itu ada menu share lagi. Jadi kita bisa share foto 360 atau komentar kita ke sosial media kita. Kita bisa share ke Facebook pribadi kita. Ini saya punya tempat menarik nih. Nanti keluar link Google Map-nya, link Google Street View-nya. Jadi teman-teman kita bisa, kalau ada yang iseng, ada yang kepo, bisa diklik, oh bisa bagus. Dan bisa di-share lagi ke teman-teman yang lain. Kayak gitu. Tambahan keuntungan yang lain, kalau misalnya kita kita seneng ngambil foto 360, itu kita bisa jadi Google Street View Trusted Photographer. Itu contohin aja ya. Street View Trusted. Street View Trust Photographer itu kita, atau nama kita masuk ke dalam list orang-orang yang dipercaya Google untuk mengambil foto 360. Jadi kemampuan kita sudah diverifikasi, karena syaratnya masuk ke list trusted ini kita harus mengupload minimal 50 foto ke Google Street View dan harus di-accept sama Google bahwa fotonya itu tidak mengandung hal-hal yang dilarang sama mereka dan mempunyai kualitas yang cukup baik. Setelah kita menjadi SVT Google Street View Trusted Photographer, SVTP, nah, Street View Trusted Photographer. Nama kita bisa masuk list di sini nih. Misalnya, kalau kalau saya pribadi berarti kita nyari nama panggung saya di Indonesia. Kita cari fotografer di Indonesia ada berapa sih? Pasti keluar banyak nih. Saya tinggalnya di Bali. Yang ada di Bali itu ada segini banyak nih. Saya banyak nih orang-orang yang sudah termasuk trusted. Dan kalau saya ini berarti. Jadi penyedia jasa misalnya di daerah Kute ada teman-teman yang baru buka kafe nih, baru buka kafe. Di situ di Google Map atau Google Street View itu fotonya masih foto kafe yang lama sebelum teman-teman buka, misalnya habis habis take over. Fotonya masih foto yang lama dan keterangannya masih keterangan yang lama, nama tokonya belum ganti. Nah, ini tugasnya teman-teman Google Street View Trusted Photographer nih. Kita bisa bisa di-request atau dimintai tolong oleh pemilik usaha tersebut. Kita bisa dihubungi karena di sini ada email kita, ada nomor HP kita. Biasanya mereka menyampaikan, saya dapat nomor Anda dari Google Street View Trusted Photographer, kemudian saya pengen ngambil foto, saya pengen memperbaharui foto 360 di depan lokasi, misalnya dia dia butuh foto biar lebih menarik, misalnya ngambil depan, kemudian masuk lantai satu, ataupun ditambah lantai dua, atau tambah rooftop misalnya. Jadi pengunjung itu enak kalau misalnya mau melihat ke sana. Contoh, eh, teman-teman kalau punya langganan kafe apa boleh diusulin, coba kita buka di sini.
Kalau saya contohnya paling ke hotel. Hotel. Hmm, Karimun. Main dulu ke Karimun. Relation misalnya. Kalau misalnya kita lagi browsing, kita masuk ke dalam, di bagian sini, ini menu untuk street view sebenarnya. Kalau misalnya kita klik tombol-tombol yang kecil yang bawah ini, kita bisa lihat nih, foto 360. Atau kalau misalnya kita nggak mau lihat yang sebelah itu, kita bisa lihat di sini, ada tab sendiri, panorama 360. Jadi kalau misalnya, saya pribadi, kalau misalnya mau lihat hotel, ini nih yang saya cari pertama. Tempatnya seru nggak sih? Fasilitasnya apa? Gitu, view-nya apa? Saya mau main ke ujung dermaga misalnya. Ini karena sudah ada yang share. Dan kita bisa tahu, bisa kita lihat di sini, kita bisa lihat profilnya. Dia local guide-nya level 4, poinnya sekian, bla bla bla. Fotonya yang sudah dihasilkan ini, kualitas fotonya kayak gini. Jadi kadang-kadang kalau misalnya saya pribadi nyari orang lain yang fotonya bagus, itu pasti tak kepo ini. Oh, ini siapa sih, orang mana gitu. Dia sudah ngupload foto di mana aja, lihat kualitas fotonya kayak apa gitu. Kalau misalnya seperti yang saya sampaikan tadi itu contohnya kan kafe ya. Kalau kafenya dia ganti kepemilikan, ganti owner, nah itu kan tampilannya bakal beda. Nah, dia bisa nge-request foto 360 yang berbeda. Ya sama kalau misalnya hotel ini namanya sudah beda, kemudian ini existingnya fasilitasnya banyak yang berubah, dia pasti butuh butuh foto yang berbeda untuk ngupdate lokasi di sini. Misalnya ini sudah nggak ada kolam renang lagi, padahal di Google Map, di Google Street View di sini masih tampil nih. Nah, setelah dia mengakuisisi lokasi tersebut, lokasi ini kan bisa diakuisisi oleh pemilik lokasi baru, tentunya dengan laporan ke Google. Nah, dia bisa merubah nih semuanya nih. Ini bisa, dia bisa mengajukan untuk ngedelete atau menghapus foto yang ada nih, kayak gini-gini, kayak gitu. Jadi fotonya sih sesuai. Bagus juga di sana. Karena saya lihat Dan akhirnya kalau misalnya kita ngomong eh, pendapatan, nah dapatnya pendapatan yang dari sini. Teman-teman Google Street View, trusted photographer, orang-orang yang sering ngambil foto 360, setelah dikontak, akhirnya deal-dealannya ya langsung ke owner, nggak ada hubungannya dengan Google. Seperti itu. Tinggal pinter-pinteran ngedeal sama owner, owner usaha. Sudah, ini materinya. Setelah ini berarti kita harus membiasakan diri membuat foto atau video dokumentasi kalau misalnya teman-teman tertarik ya, teman-teman tertarik dengan Google Street View, Google Map, teman-teman mau integrasi, mau memasarkan tempatnya, hutannya, tempat wisatanya, spot-spot yang menarik di tempat teman-teman, mau melengkapi, kemarin udah bikin peta, peta daerah sini nih, peta daerah sini tuh yang bagus apa saja. Nah, itu bisa dilengkapin pakai foto. Foto atau video 360 salah satu alternatifnya, bisa nanti dikasih link video 360-nya dari YouTube, bisa dikasih link eh, foto 360 foto 360-nya dari Google Street View. Terus teman-teman nanti juga harus belajar sedikit-sedikit belajar aplikasi edit foto dan video, kemudian apply ke Google Local Guide ataupun Street View Photographer, Trusted Photographer. Kalau teman-teman nanti coba kita kita lihat di menunya ya setelah ini caranya apply Google Local Guide, atau kalau misalnya teman-teman kepo ya tinggal diketik di Google bagaimana caranya apply Google Local Guide dan Google Street View. Kemudian banyak sharing foto dan review di Google Platform. Ini bakal nambah rating teman-teman dan bisa akses yang tadi saya sampaikan, dapat fitur-fitur menarik dari Google. Dan nah,
Kalau bisa teman-teman update info, ikut grup virtual tour di website, di forum, di Facebook, di WhatsApp. Ini banyak banget nih. Jadi kita nggak ketinggalan. Jadi itu Om Bahrun, kalau misalnya ada pertanyaan boleh ditanyakan di sekarang sambil saya join lagi pakai akun satunya lagi biar saya bisa screen share pakai HP. Oke, Om Deka, terima kasih sudah menjelaskan. Mungkin kawan-kawan yang kemarin belum hadir bisa tadi sudah dijelaskan apa sebetulnya sih virtual tour. Jadi virtual itu sendiri sebetulnya adalah bagaimana kita bisa melakukan sebuah perjalanan secara virtual. Artinya secara tidak di tempatnya. Misalnya seperti kita di depan laptop atau di depan handphone, kita bisa menyaksikan beberapa tempat yang kita bisa inginkan untuk kita lihat, bahkan untuk merasakan bagaimana di dalam situ. Silakan kalau ada yang mau bertanya, kita berinteraksi dulu. Silakan Om, tentang apapun mengenai virtual tour atau terkait dengan kesadaran atau kecerdasan spasial seperti ini. Saya matikan dulu ya, biar kelihatan semua. Ya, silakan Om. Semalam Om Deka, Mbak Ron, Siap. saya tanya, Ya Om Riza. apabila menggunakan DSLR, apakah dia harus ada mounting khusus? Terakhir saya belajar bahwa dia ada mounting khusus dengan derajat 45 atau 60 ya, saya lupa kemarin, dan menggunakan stitching di program khusus gitu. Pengen tanya itu dulu sih Pak. Makasih Om. Siap Om Riza Suseno. Ini saya masih screen share ya? Sudah matikan tadi Om. Oh, sudah dimatikan. Sebentar. Ini yang dimaksud ya, Om Riza ya? Halo Om Riza. Ya Om. Terakhir saya belajar kan, saya cari tahu sih sebetulnya, karena saya kan ada referensi website yang dia ada virtual 360 di Lombok. Saya belajar sama fotografer bahwa katanya saya butuh tripod 1, lensa 12 atau 16 sama mounting khusus. Terakhir saya cek itu dia ada 2 macam kan, ada di derajat 60 apa 45, saya lupa deh. Apakah sekarang udah dipermudah lagi apa gimana gitu Om? Dan proses stitchingnya itu di aplikasi apa Om sebetulnya? Terima kasih Om Deka. Siap Om. Jadi sebaiknya kalau misalnya kita mau mengharapkan kualitas yang bagus, kita ya berharapnya sama mirrorless atau DSLR, karena kita bisa ganti lensa, sensornya juga sudah full frame dibandingkan dengan kamera ini, sensornya kan masih sensor apa ya, 1/3 atau 2/3, masih belum 1 inci juga. Jadi yang disarankan, yang paling gampang itu kita pakai mirrorless atau DSLR dengan lensa fisheye. Kalau untuk kamera APS-C disarankan di lensa 8 mili fisheye. Kalau pakai full frame disarankan pakai lensa 12 mili fisheye. Kenapa harus fisheye? Karena cakupannya fisheye itu kan lebar banget kan. Sebenarnya hal ini agar mempermudah proses stitching. Semakin banyak foto yang dihasilkan, bakal semakin banyak error. Apalagi kalau misalnya ada parallax. Karena kita di sini dituntut untuk ngatur parallax point-nya. Atau paling gampang parallax itu kalau misalnya kita taruh jempol di depan muka gini, dan kita lihat objek yang ada di depan, kayak gini. Yang dari mata kiri kita, mobil itu di sebelah kirinya
jempol. Kalau dilihat dari mata kanan kita, mobil ini pas di depan jempol. Ini efek sampingnya apa? Kalau kita moto tanpa memperhatikan parallax point tadi itu, perpindahan benda tadi itu, bakal ngeblur Om. Misalnya Om berdiri di depan sana, saya moto 2 kali, Om bakal bakal double nanti hasilnya di foto 360. Karena kameranya, si sensornya ngedeteksi Om di sebelah kirinya, di sebelah kiri bagian tengah sensornya, dan yang satu lagi dia berada di tengah-tengah. Dan itu kalau misalnya bagi dua masih bagus. Kalau misalnya ngeblur kayak gini ataupun garis garis di lantai nggak ketemu, nah ini bakal PR-nya banyak nanti buat di Photoshop. Makanya untuk mempermudah itu ada yang namanya panoramic head. Panoramic head ada yang model kayak gini. Ini biasanya yang model gini ini modelnya yang custom. Model custom. Kalau yang model kayak gini ini model fix. Model kayak gini ini tinggal dimonting di lensa, ditempel, ditaruh. Dia tinggal maju sama mundur aja. Karena dia sudah ada perhitungannya. Ini contohnya untuk perhitungan lensa 8-15 mili buat Canon dan buat kamera full frame. Ini sudah ada nih ketentuannya kalau misalnya kita mau 4 shot, 4 jepretan saja, berarti utara, selatan, timur, barat misalnya. Berarti kita harus memposisikan titik fokusnya ini di sebelah sini, di area treat ini. Makanya kalau misalnya kita ambil garis lurus, ini di bawah kan ada tripodnya Om. Di bawah ada tripod, kita ambil tengahnya misalnya di sini, berarti ini posisinya harus pas di sebelah sini. Jadi nggak ada parallax, nggak ada yang objek yang bakal berbayang lagi. Nggak ada ubin yang nggak ketemu, garis yang nggak ketemu. Ini yang model fix, dan model fix ini ya tergantung produsennya. Kalau ini punyanya model Ninja. Dia punya beberapa model fix kayak ini. Cuman kalau misalnya kita mau custom, saya punyanya lensa 18 mili 15 misalnya, Canon 18-15, lensa kit. Lensa kit saya mau ngambil foto 360 bisa jawabannya. Kalau Om bilang tadi ada 45 derajat, ada 60 derajat, itu akhirnya nanti menyesuaikan sama jenis lensanya. Kalau misalnya saya pakai fish A dan saya hanya ngambil 4, itu lurus aja bisa Om. Jadi posisi potret gini lurus ke depan, ini sudah keambil nih. Bagian atas langit, bagian bawah, di bawah itu sudah keambil semua. Tapi kadang-kadang memang untuk jaga-jaga biar langitnya itu ketemu, apalagi awan ya. Awan kalau kita ngambilnya ada jeda interval dan anginnya lumayan kencang, awannya kan pasti bergerak tuh, kita bakal susah stitchingnya. Kalau saya pribadi, biasanya saya dongakkan sedikit dari sini, saya naikkan ke 5 sampai 7,5 derajat. Jadi awannya overlapnya agak banyak di atas. Dan di bawah nanti kita tambahin foto lagi 1 kali untuk ngambil bawah biar kakinya fotografer, tripodnya itu hilang. Kalau mau tutorial yang lebih lengkap nanti bisa saya share satu playlist, atau teman-teman kalau misalnya mau cari sendiri bisa nih cari di Florian Knorr. Semoga nggak salah ngejeknya. Ini saya awal-awal dulu waktu masih belajar ya sama suhu ini nih. Ini semacam Papua Mapping Center-nya lah. Jadi kalau misalnya kita mau lulus kelas basic harus lihat dia dulu. Nih, ada panorama tutorial series di sini ada 18 video, silahkan dilihat dari awal sampai akhir. Ini mantap nih. Tapi ini belum ada tutorial versi Indonesia. Itu Om. Ada yang belum saya jawab mungkin Om Riza? Satu lagi dong, Om. Itu kalau processing biasanya yang paling mudah itu dia pakai aplikasi apa ya, Om ya? Banyak Sorry, Om. prosesi stitching foto. Betul. Kalau saya pribadi pakainya PT Jui. Gimana spellingnya, Om? Ini Om. Oh, GUI. Oh iya. Ini yang kalau free dia ada tulisan markernya, watermark ya. Dulu pernah saya pakai deh ini nih. Betul Om. Oh, oke. Siap Om. Ini Makasih banyak Om. Ini Photoshop-nya foto 360 nih. Foto seaneh apa, serumit apa,
asal masuk ke dia bisa beres. Tapi memang ya harus jelimet gitu. Iya. Hasilnya bagus, bikinnya juga susah nih. Rumit Terima ini. kasih banyak Om Deka, Om Bahrun. Siap. Pencerahan sekali hari ini. Assalamualaikum. Ya. Salam. Kalian tadi ada Om Tony tanya tuh di chat, virtual tour yang murah selain 3D Vista atau My 360 apa yang direkomendasikan Om? Mantap nih pertanyaannya nih. Marzipano, Om. Pertanyaan dari Om Tony nih di Lombok. Marzipano. Nanti teman-teman bisa lihat di sini. Ini tinggal ngupload semua foto ke sini. Jadi web based ya. Foto yang sudah kita ambil, kita buang ke sana, kita edit di sana, dikasih transisi di sana, dikasih hotspot di sana, kemudian nanti kita ambil balik. Atau kalau misalnya nggak mau ambil balik, berarti di-embed balik ke website kita. Ini dia ini ya, online ya Om ya? Online. Ini dia bisa ngasih kayak gini kok. Lumayan kok, lumayan bagus layoutnya. Nggak, ya walaupun ya free mau gimana ya. Ya. Lumayan. Dikasih bisa dapat hotspot kayak gini kan bagus. Menu di sebelah sini. Kalau saya karena kemarin itu sempat mencoba jadi fotografer 360 dan kebanyakan pelaku usaha atau orang-orang yang request foto 360 itu nggak punya website. Tapi mereka pengen nampilin selain di Facebook. Makanya saya apply ke Kula. Tapi Kula ini ada biaya subscription tahunan, ada bayarannya. Sekitar 144 kalau nggak salah, $144 setahun. Dan kita bisa ngasih foto, bisa upload foto banyak ke sini, bisa upload ya. Sebentar. Mohon maaf saya login sebentar. Om Tony yang mau ditambahkan pertanyaan langsung aja Om. Jadi si Kula ini ngasih free, cuman kita nggak bisa bikin virtual tour yang foto berurutan, kita bisa gabung-gabungin nggak bisa. Tapi fotonya satu-satu. Dan itu free, maksudnya kalau kita cuman butuh viewer atau player, kita bisa bawa ke sini nih satu foto tes, dan ini bisa kita langsung sharing. Koneksi saya jelek nih. Pertanyaan yang Om Tony tadi, aplikasinya bisa sekalian background musik nggak Om? Gimana Om? Bisa sekaligus selain Pano tambah aplikasi inserting music nggak? Newsfeed kayak gimana tuh Om? Ya tadi kan beberapa foto di stitching jadi virtual tour. Ya, nah itu bisa ditambahkan background musik nggak? Bisa. Kalau di Marzipano sama Kula. Itu free ya. Jadi artinya kalau kita save, kita tarik gitu, terus kita share. Keluar musiknya. Enggak, maksudnya musiknya juga. Saya Kula, saya kok agak bermasalah kayaknya, sebentar. Kita cari perbandingannya aja Om. Free VS Pro. Kalau punya saya udah Pro karena bayar subscription dulu. Iya. Udah habis. Kalau nggak salah sampai Juli kalau nggak salah saya tuh. Ya udahlah, lupakanlah. Kalau mau yang lebih free lagi sebenarnya, virtual tour yang paling mudah itu ya Google Map. Karena kita bisa melihat di situ seperti yang tadi saya tunjukkan.
ini kan sebenarnya kita sudah virtual tour nih. Kita bawa ke sini. Kita sudah masuk nih. Dia sudah menyesuaikan nih. Kita bisa melihat semuanya. Ini kan pakai kamera 360 ini Betul. datanya ya. 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 Ini biasanya kalau misalnya yang gratisan saya kasih pakai 360 Om. Kalau dia berbayar baru keluar mirrorless-nya. Ya, kualitasnya 360 sudah lumayan bagus kok. Kalau misalnya kita nge-view pakai PC sih memang agak ya kurang lah. Kalau kita lihatnya pakai HP sudah lumayan. Ya, anggaplah gini, ini posisinya Royal Ocean View ini lagi perbaikan. Siapa tahu nanti manajemennya dia udah mulai kepo, ini kok foto saya masih jelek ya. Nah, ini Call of Duty ini panggilan tugas nanti. Dia tinggal nyari ini siapa yang moto, bisa moto lagi nggak, ya gitu. Tinggal deal-dealannya nanti di situ. Makanya kalau punya kamera 360 nggak usah pelit-pelit, fotoin aja terus. Nanti waktunya pasti datang. Jadi itu ya kalau misalnya mau yang paling gratis ya ini virtual tour kok. Cuma nanti saya sharing cara bikin biar mereka bisa berurutan kayak gini. Setelah diupload tentunya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Kayaknya kita lanjut aja Om langsung. Lanjut ya. Izin Om, izin bentar Om. Silakan Om. Siap. Ini kan Om, yang tadi saya tanyain itu yang mirip dengan 3D Vista, karena dulu pas saya pakai 3D Vista lumayan mahal kan harganya, sekitar jatuhnya dulu 7,5 juta. 7 jutaan. Betul. Ya. 499 euro kok. Ya. Kalau 3D Vista kan enak, bisa kita, kalau dulu saya buatkan untuk web, untuk villa, hotel, itu kan biasanya mereka juga udah minta langsung sama harus ada musiknya, karena di luar mereka lihat sampel kayak gitu. Terus terkadang mereka juga minta yang kalau ada TV atau layar monitor itu Bisa harus memutar. ya bisa muter video gitu-gitu. Nah, kira-kira yang selain kayak 3D Vista yang mirip kayak gitu Om, aplikasi yang direkomendasikan apa aja? Ini udah pro ini pertanyaan ini, grogi saya. Masih ini. Bentar. Kalau yang mirip nggak ada Om. Kalau yang mirip nggak ada. Tetap kalau mau yang kayak gitu ya berarti harus yang paid, entah KR Pano, entah Pano to VR. Itu yang harganya jauh di bawahnya ya. Yang paling murah KR Pano sih, KR Pano. Itu super custom sih, setahu saya. Bahkan saya bikinnya aja nggak tahu gimana caranya. Ini tinggal drag and drop. Nih, 159 euro. Bandingin lagi ya sama Pano to VR. Pano to VR ini kalau misalnya user friendly paling gampang ya 3D Vista memang 349. Cuman kalau misalnya untuk bisnis ya itu Om, kayaknya butuh yang lebih bagus soalnya. Tapi dan memang yang bikin sedih itu kan yang kayak gini-gini ini versi Pak Taninya jarang ada Om. Semuanya ori. 499 euro. Nah kayak gini. Sempat kemarin saya nyari temen mau patungan gitu kan. Ini kan dia bisa diinstal di tiga komputer yang berbeda. Nah ini nyari 3 teman, ini enak nih. Bagi 3. Dulu pernah beli Om, pakai email Hmm. perusahaan belinya. Tapi Siap. email perusahaan kena
hack, jadinya mau nggak mau harus beli lagi gitu. Tapi sekarang masih nyari referensi yang kira-kira sama kayak dia. Ya itu tadi Om, ada 3 tadi KR Pano. Kalau kalau ngomong kita ngomong ya fotografer 360 nggak usah Indonesia, luar aja sekalian lah luar. Level orang yang pakai KR Pano itu sudah level suhu gitu. Jadi dia yang bisa edit HTML, edit XML, JavaScript kayak gitu-gitu. Ini yang versi medium Pano untuk VR. Tapi kalau level-level saya yang kerucu-kerucu yang taunya edit website pakai pakai apa sudah pakai Elementor misalnya, itu aja masih bingung. Nah, ini cocoknya pakai ini nih, 3D Vista. Gitu, Om. Oke, siap. Kak, Terima kasih banyak Om. mohon Nih, maaf ini ada sebisanya ya, ada Om. ada pertanyaan lagi nih Om dari Om RXB10 ini siapa sih dari kemarin? Penasaran saya. Kamera 360 yang recommended apa nih kira-kira Om? Mungkin entry level atau yang medium atau mungkin yang bagus. Yang sekarang ada di pasaran lah barangkali ya. Ini, Menurut Om. pengalaman Om Deka apa? Ini masuk nggak? Keluar nggak? Ya, ya, ya. 360 rumor itu yang punya namanya Mike Mike T lah. Dia YouTuber. Kalau misalnya teman-teman mau tahu, search aja 360 rumor gitu. Dia selalu ngasih buying guide dan ngupdate tiap bulan. Kalau mau tahu price performa ya kayak gini nih. Kalau mau foto, fokus ke foto, ini listnya nih. Kalau mau lihat dari sisi harga, Miss Pair misalnya, Miss Pair. Miss Pair itu kalau nggak salah di Tokopedia sekitar 3 juta. Pernah ada yang jual 2,5 sampai 3 juta itu. Dan memang ini lumayan bagus, punyanya Xiaomi. Dan hasilnya bagus. Untuk foto, untuk video jangan berharap. Kalau video lebih ke Insta360 kalau saya pribadi. Cuman dari beberapa kamera yang saya punya dulu, mulai Theta S, eh, Insta30, Insta30, Insta360 One, kemudian ke Profusion, kemudian naik ke Insta30 One X, itu memang lebih enak yang One X. Insta360 One X. Kalau teman-teman dapat second harga 4,5-an itu sudah bagus sebenarnya. Kalau misalnya mau beli baru sekitar 5,5 sampai 7, variatif tergantung aksesoris. Dan kalau second ya tergantung yang jual hilaf apa enggak. Kalau saya pribadi, kalau teman-teman ada dana ke Insta360 One X, dia foto so-so lah, hampir semua yang harga di bawah 7 juta itu kameranya masih standar semua. Tapi videonya lumayan, 5K. 5K dan stabilizationnya sudah bagus. Kayak kita kayak pegang gimbal gitu. Sudah nggak gerak. Sudah nggak goyang-goyang, maaf. Bukan sudah nggak gerak. Kalau mau turun lagi di bawah Insta360 One X, ya mungkin kalau saya pribadi, kalau senang foto, saya lebih senang ke Miss Pair. Karena di sini kontrol manualnya lebih banyak. Apalagi kalau misalnya kita suka long exposure malam-malam ditaruh di luar misalnya. Ini cocok nih, Miss Pair. 2 itu saja kalau saya. Kalau ada dana ya bebas. One R boleh, Kandau Kokem boleh, Express boleh. Yang GoPro lupakan dulu kalau karena GoPro ini kadang-kadang agak-agak supportnya kurang dia ke lini 360-nya. Dia lebih banyak ke action cam-nya. Gitu Om. Kalau yang populis kan setahu saya di Indonesia terutama ada 2 cuma ya. Insta360 dengan GoPro Max. Karena Theta juga Ya, agak sedikit lebih jarang ditemui ya. betul Om. Komunitasnya kecil, yang banyak ini memang karena dia udah kuat di kamera, apa namanya, action kamera. GoPro Mm-mm. ini gampang masuk langsung ke GoPro Max-nya ya. Tapi dari pengalamannya, kalau kita bandingkan dua itu gimana Om? GoPro Max sama Insta360. GoPro Max itu sebenarnya adiknya GoPro Fusion.
Yang saya punya dulu namanya GoPro Vision, kemudian seri terbaru itu GoPro Max, tapi dari segi Ya. jeroan itu hampir mirip sebenarnya Om. Dia di rebranding aja dan biar harganya lebih murah. Awal GoPro Vision keluar itu harganya sekitar 10,5 kalau nggak salah ya dulu ya. 10,5. Cuman dia dari sisi stabilizer, kalau misalnya kita jalan sama-sama bawa Insta sama satunya bawa GoPro, itu si Insta lebih smooth gitu. Masalahnya karena si GoPro itu yang seperti saya sampaikan tadi, dia sebenarnya nggak terlalu konsen di 360, tapi biar ada aja, makanya dia bikin ini itu. Update-nya itu sering terlambat, aplikasi apa itu sering kalah lah sama Insta360. Ya, ya. Jadi begitu begitu ada update software, misalnya update 1 kali, 2 kali, habis itu sudah selesai. Tiba-tiba keluar GoPro Max ini, yang GoPro Vision itu sakit hati. Tapi Insta360 ini lumayan nih. Insta360 keluar, terus One R sekarang keluar, tapi rata-rata masih di One X masih oke kok. Nggak perlu ganti. Oke Om, kelihatannya pertanyaan udah cukup. Kita bisa lanjut Om. Sesi selanjutnya ditunggu-tunggu nih. Saya belum join sebentar Om. Om Tony kalau Ricoh Theta Z1 nggak dihitung Om Tony, itu mah kelasnya Sultan. Ini bagus banget Om, Z1. Serius. Iya, sesuai lah sama harganya Om. Ini saya join 2 akun, aman? Silakan, nggak apa-apa. Aman nggak ya? Paling jaga-jaga feedbacknya aja. Oh iya ya, feedback. Salah satu matikan. Feedback nggak? Saya Om? Enggak, sekarang udah enggak. Ada Nggak ya? sedikit. Sound out-nya yang dimatikan Om. Di salah Gimana Om? satu ya. Sound out-nya, jadi yang satu sound out-nya dimatikan. Bukan mic-nya ya, sound-nya dimatikan. Biasanya yang handphone kali ya, handphone dimatikan sound. Oh ya, siap, sudah. Nah, enak Om. Oke, silakan Om. Screen share screen. Start now. Sebentar Om. Ini baru pertama pakai HP nih. Keluar ya? Ya, sudah keluar. Siap. Teman-teman, tadi kan sudah download ya? Sudah download belum aplikasi Street View-nya? Saya nge-lag. Ya udah install dari tadi kan nggak bisa makainya. Ini kok gini nge-hang? Tutup. Nge-lag aja dia. Pertama kali kita buka Street View, pasti kayak gini nih tampilannya nih. Yang masuk di fitur berarti ini hasil kerjaannya Google biasanya. Fotografernya mereka yang ambil gitu, maksudnya dia mau promosi lokasi-lokasi, dan ini hasil fotonya mereka sendiri. Ini yang di fitur. Kemudian yang explore ini apa ya? Saya juga kurang tahu. Tapi ini kayaknya dari trusted fotografer yang jadi kontributor. Fitur explore profile. Nah, ini jangan tanya Robin itu siapa ya. Ini profil itu kalau misalnya kita lihat dari atas setelah nama itu ada viewer ya, viewernya berapa, kemudian ada jumlah yang sudah kita upload. Kalau di sini jumlahnya ada 42 misalnya. Berarti sedikit lagi saya bisa nih apply. Gimana caranya apply? Kita pencet titik sampingnya atas tuh yang sebelah kiri atas. Kemudian masuk ke setting. Ini ada slider available to hire. Klik aja. Biasanya kalau belum 50 nanti pasti ditolak. Ini settingan yang saya aktifkan ya, auto connect 360 foto saya aktifkan. Jadi mereka bakal connect otomatis. Kalau nggak mau ya berarti tinggal dinonaktifkan. Kalau misalnya kita mau nge-connect manual. Ini maksudnya auto connect 360 itu gimana? Kalau kayak foto yang saya upload ini, misalnya saya upload Bali Wake Park.
kali Webpack ini saya ngupload 26 foto. Saya pengen custom nih, mulai dari awal masuk sampai sampai ujungnya nanti saya pengen custom jalannya. Kalau misalnya kita di sebelah sini tadi hidupin yang auto connect, si Google bakal ngacak nih. Pokoknya dia ngonek semuanya. Kemudian geotag foto 360 ini saya hidupkan, publish WiFi only ini ya opsional kalau teman-teman bagus koneksinya silahkan. Automatic detect face in 360 ini berhubungan dengan privasinya Google. Jadi semua yang kita upload, baik foto untuk review di Google Map maupun di Street View, itu sebaiknya semua wajah kita blur, entah di blur manual atau memang kita nunggu orang yang nengok ke belakang. Kalau ada plat nomor sebaiknya nggak difoto juga, kayak gitu. Itu mencegah di reject. Kalau mau di approve ya sarannya kayak gitu tadi. Privasinya orang harus benar-benar dijaga. Satelit mode, bla bla bla. Ya sudah. Settingnya cuma ini aja di dalamnya. Paling gampang kalau bingung buka tips. Tips, welcome to bla bla bla. Kita disuruh nge-capture 360, kemudian link. Kita bisa pakai kamera 360 atau just use your phone. Kemudian nge-publish di Google Map. Oke. Kita slide lagi, avoid nearby object. Avoid nearby object itu maksudnya kita biar nggak kena parallax tadi. Parallax point. Jadi orangnya jadi ngeblur, nggak nyambung, kayak gitu-gitu. Start outdoor in open space, atau paling gampang memang outdoor karena cahayanya lebih enak. Selanjutnya, kayaknya caranya kayak gini ya, hold your phone vertically, close to your face, bla bla bla. Capture full 360. Dan kalau misalnya kita punya video kamera 360, kita bisa ambil video sambil jalan kayak gini, video mode. Dan video, nah repotnya gini, saya pernah nyoba nih, saya ngambil pakai Insta360, saya pakaiin tongsis, saya jalan nih keliling gitu kan. Saya ngambilnya 5K om, 5K saya ambil. Setelah jalan 1 menit, itu filenya sekitar 1,5 sampai 2 giga. Dan maunya si Google Street View itu dia harus diupload semua, baru dia milih setiap 5 meteran atau setiap berapa meteran. Ini yang bikin nangis. Jadi kalau teman-teman kuotanya nggak bagus ya lupakan yang inilah. Ini ngapain WhatsApp yang ini? Dan kadang-kadang setelah kita ngupload ya, udah dari 2 giga misalnya sudah ke upload 1,5 dan tiba-tiba entah gimana tiba-tiba error ngehang, koneksi kita bagus tapi ternyata si Google-nya nah ini yang bikin sedih pokoknya. Itu kalau misalnya kita mau upload video bisa, tapi pastikan koneksi lancar. Itu ya teman-teman. Caranya ngupload atau pakai kameranya gimana? Kita bisa di semua tombol ini pasti di pojok bawah ini ada tombol kuning. Keluar nggak keluar ya? Keluar kan? Keluar. Ada lambangnya kamera. Klik aja. Mm. Ada link eksternal kamera 360. Ada import 360 foto. Kalau misalnya link eksternal 360 kamera ini kamera-kamera yang hanya direkomendasi sama Google. Insta360 termasuk. Ycam termasuk nggak ya? Nanti coba kita cek bareng-bareng di websitenya Google. Kalau dia direkomendasi sama Google, dia bisa langsung nge-link. Kalau misalnya kita klik ini, connecting, bla bla bla, kita disuruh. Ya karena saya nggak punya. Kalau misalnya mau import, berarti saya import nih. Saya udah moto pakai Insta360, saya lebih prefer saya edit dulu. Jadi saya bawa ke PC. Bisa di PC saya benerin dulu, grading, bla bla bla. Baru tak balikin ke HP. Karena si Street View ini hanya bisa diupload pakai smartphone, nggak bisa pakai PC. Nggak ada aplikasi Street View di PC. Jadi harus balik lagi ke HP, misalnya kalau kayak gini, berarti kita tinggal pilih satu cetek, atau misalnya langsung banyak, itu bisa pilih banyak ya. Upload kayak gitu. Begitu balik nanti di sini sudah ada nih
oh ini ada 5 ready to publish. Nah, tinggal misalnya kita mau publish satu-satu, berarti kita select satu, terus di sini ada tanda panah nih, dekat titik 3 nih, tinggal dipencet tes, dah dipublish satu. Kalau enggak satu-satu ya tinggal di sini klik terus publish all. Sudah, gitu aja. Itu kalau misalnya mau publish. Terus tab yang terakhir nih, tab contribute. Di sini kita disuggest di tempat di sekitar kita tinggal, ada nggak kira-kira tempat atau lokasi yang membutuhkan foto 360? Ini mohon maaf, kayaknya saya tempatnya di desa jadi nggak ada yang disuggest kayaknya. Tapi teman-teman tinggalnya di kota pasti banyak tuh, ada kafe ini, ada kos-kosan ini, ada jalan ini. Nanti kalau teman-teman ngambil di situ, itu poinnya lebih tinggi. Jadi gitu kalau pengen cepat naik level, yang tab contribute ini cari aja terus. Cuman ya capek keliling terus. Nah, setelah ini kita upload, oh sorry, kita ngambil dulu ya, kita selesaikan yang ini ya. Pilihan yang terakhir itu tag photosphere. Tag photosphere berarti ya foto. Kita tinggal konekin. Mohon maaf nih kamarnya berantakan. Nanti muncul lagi, tinggal ditunggu. Misalnya kayak gini, putar terus sampai selesai, sampai atas, sampai atas lagi. Nah itu semuanya pokoknya ya. Dan ini pasti nih, ini kacau kan. Teman-teman bisa lihat kan. Cuman kita kalau selesai nanti si Google bakal nge-optimize seminimal mungkin kacaunya. Terus kan, hasil foto yang kita ambil barusan itu bisa kita akses di memori kita. Misalnya nih, dia itu kalau di Android, nah ini kalau misalnya iPhone saya nggak tahu nih. Kalau di Android dia ada di folder picture, ya, ya, picture. Habis picture panorama. Ini semua foto yang kita upload itu nanti bakal dikasih pilihan sama sama Street View. Foto yang sudah kita upload itu bakal disimpan atau dihapus. Kalau disimpan dia ngebentuk baru file di sini. Ini foto-foto yang sudah diupload nih. Bakal ngebentuk file baru dengan nama baru dan dengan ukuran baru nggak ya? Coba, maaf, saya cek properties. Nah, ukurannya kecil nih. Ukurannya kecil. Filenya tadi sekitar 8 mega. Tapi ini kopiannya di sini cuma 1,1. Sebentar saya cari foto yang kemarin bikin di depan rumah, ngasal. Oh, nggak ada ya. Nggak ada loh. Ya sudahlah. Oke, kawan-kawan, kalau ada yang mau kelihatannya langsung bertanya atau mau minta penjelasan, langsung aja nggak apa-apa ya. Kita saling share aja. Tidak perlu tunggu sampai saya berikan session ini. Saya buka pertanyaan aja, sesinya interaktif. Siapa barangkali Ya, Om boleh deh Riyandika mau bertanya tanya. dulu. Om Riyandika mau tanya, silakan Om. Aman om, aman om. Nggak, Aman om. aman tuh aman ngerti Aman apa ya? aman apa nih Om? Sementara belum ada pertanyaan om. Sudah pernah coba Om? Belum pernah sih om. Cuma sejauh ini masih paham loh. Masih Masih aman. belum ada Tapi pertanyaan di yang Mantap, mantap. Google Map jadi ini juga, jadi kontributor sudah. belum om. Makanya Nah, coba. baru tahu ini kan om. Menurut saya menarik, saya nampaknya harus mengikuti ini semua om. Ya, coba dulu Om. Levelnya kan itu di Google Map kontributor, Ya. habis itu baru sekarang Street View. Harus kita trial and error dulu ya om ya. Ya,
Ya namanya kan kita berbagi Om. Artinya Indonesia ini terlalu indah untuk dilihat sendiri. Om. Kalau Betul, saya Om, sih betul. pikirnya seperti itu. Katakanlah Apalagi kita kan ada, pantai di ya, Aceh ini belum banyak yang tahu, Om. di mana Acehnya Om? Di Mantap. Banda Aceh sekarang, Om. Waduh, Banda Aceh, aduh, saya belum nyampe-nyampe juga ke sana. Sesekali harus main ke sini, Om. Wajib, saya lahir di Langsa soalnya. Oh, masih deket lah. Iya. Siapa lagi Om Vicky, barangkali Om Vicky, silakan. Terima kasih, Om. Om Dika mau nanya ini sudah kontributnya level berapa ya? Wah, Iya. ini dia nih rahasianya. Waduh. Gimana caranya tadi biar naikin itu Om ya? Supaya naikin level lebih cepat tadi yang di menu apa tadi Om ya? Oh iya, siap, siap Om. Saya levelnya kecil Om, beneran kecil. Jadi gini, ada di bulan apa ya, Agustus, enggak, di 2019 itu si Google nge-suggest atau bukan suggest lah, ngasih peraturan bahwa kontributor untuk Google Local Guide sebaiknya berbeda akun dengan kontributor Street View. Oh gitu. Gimana, Bro? Jadi kontributor Google Local Guide itu harus membedakan akunnya dengan kontributor Google Street View. Oh, nggak boleh satu akun ya? Nggak boleh. Jadi makanya kenapa kalau saya Street View atau 360 saya pakai akunnya DK Hobby Om. Kalau yang satunya lagi baru akun saya pribadi yang ada Eko-nya langsung nama saya. Oh. Jadi gitu. Alasannya kenapa Om ya? Aduh saya ini Ya mungkin algoritmanya si Google aja pengen banyak. ini dulu memang ada alasannya Om, cuma saya nggak baca detail. Coba nanti di search ya. Ada peraturan dari Google bahwa kita harus membedakan akun untuk local guide sama untuk street view sendiri. Jadi saya punya, ya kalau misalnya mau lihat akun Google mah banyak Om, tinggal pilih aja. Maksudnya sesuai kebutuhan. Jadi saya memang fokusnya ke street view Om. Local guide saya nggak. Kayaknya baru level 3 atau level 4 ya kalau nggak salah. Beneran. Saya Setelah karena kebetulan sering jalan-jalan, tadinya iseng itu menu-menuhin timeline di Google Maps jadi local guide ya. Tapi untuk yang street view nih, karena dulu saya nggak terlalu familiar dengan cara input atau memang agak sedikit butuh waktu, text time. Kalau Google Maps cepat sekali. betul. Kalau Google Local Guide saya lumayan udah level 7 tapi kayaknya ya udahlah santai-santai aja. Lihat level di mana ya? Tuh level 4 Om. Kontributor ya. Level 4 Om. Nah, Ya. kalau misalnya kita masuk ke kontributor nih gini, kayak gini nih Om. Your review, receive, bla bla bla. Kita sudah main kemana? Tapi memang sekarang give-nya sekarang agak sedikit kurang. Dulu agak seru juga. Sekarang sudah mulai ngerem. Ini sebenarnya kita tinggal ngasih rating aja sih. Cuman karena memang saya nggak fokus di local guide Om. Ya tak biarin aja. Di atas ada quick start bla bla bla. Mesti beda akun ya. Ya Om, kalau misalnya mau profesional kayaknya gitu deh. Bahkan saya kemarin yang dapat bonus kaos kaki itu saya bikin akun baru, terus fokus ke Street View, setelah ngupload 50 itu dapat merchandise dari Google Headquarter. Jadi agak bingung juga teman-teman. Boleh lah seru-seruan. Mungkin nanti kalau dapat 50, saya makin dapat 50, dapat celana dalamnya kali ya. Wah. Shock. Kaos kaki itu gimana sih tulisannya? Shock ya? SOCK. Google Local Guide. Aneh bukan norak lah kaos kakinya itu, cuman kalau dapat itu wow kebanggaan tersendiri. kayak gini nih, masa kita mau pakai kayak gini? Akhirnya tak kasih anak gitu. Tapi kan ada tulisannya gini, you have earn a special perk kayak gini. Wah, dapat nih gitu. Achievement aja. Aku level berapa? Udah level 10 nih baru dapat. Nah, aku kemarin level 1 dapat. Gitu, Om. Oke, silakan ada yang mau tanya lagi? Kalau nggak ada yang nanya, saya lanjutin, Om. Lanjut, Om. Ditunggu, Om. Prakteknya aja, Om, langsung.
Lanjut ya. Yang anggaplah Hmm. kita sudah tahu caranya nge-link ke kamera eksternal, sudah tahu kita sudah ngambil pakai kamera eksternal, sudah kita bawa ke storage kita sudah tahu, kemudian kita tag fotosphere yang putar-putar kita sudah bisa juga. Selanjutnya kalau misalnya mau optimal, kalau saya bawa ke sini nih, ada aplikasi namanya Retouch. Misalnya kita udah ngambil nih, dan aplikasi ini support 360. Di sini ada tripod Om, di bagian bawah sini. Tapi ada menu di sebelah sini, Quick Repair. Dan ada Quick Brush. Tinggal diginiin. Udah, selesai. Karena kita pengen nyelesain ini di sini. Iya, Si iya. Street View-nya itu kan mobile aplikasinya. Sebenarnya kalau males ke Photoshop, nggak ada yang butuh dibenerin bener-bener banyak, ya tak buang ke sini. Ini kalau mau iseng, tinggal gini nih. Selesai. Apa namanya? Aplikasinya apa? Retouch. Touch, retouch. Touch, touch. Free nih Om ya. Nah, itu yang penting. Enggak. Cuman teman-teman yang pakai Android pasti tahu caranya gimana caranya. Bayar ini Om, berbayar. Jadi harapannya kita support developernya Om. Silahkan bayar ya, buat yang mampu bayar. Jadi kita udah bawa ke sini nih. Oh sorry. Di sini ada line removal misalnya kayak gini nih. Keren kok. Nih hilang kan? Hmm. Bersih. Tinggal kita mastery lagi lah. Intinya di sini buat ngedit tipis-tipis. Dan untuk foto 360 sangat diharamkan pakai Snapseed. Ya hilang semua. Enggak, Om. Dia ada SIM-nya, ada garisnya. Contoh, Snapseed. Oke. Balik lagi. Ini kan kita editnya gini nih. Kita editnya gini. Si Snapseed itu bakal membuat SIM atau garis di ujung sini sebelah kanan dan sebelah kiri. Kalau kita pakai toolnya, kita entah nambah detail, sorry, detail enggak. Dia bakal bakal ngerusak kalau kita ngambilnya yang kayak gini nih. Edit shadow, misalnya shadow. Shadow itu kan berarti bagian yang shadow aja kan, nggak keseluruhan kan. Jadi kalau misalnya di bagian awan ini ada yang nggak kena shadow, dan awan yang ujung sebelah kanan kena shadow, dia pasti ada shim. Ya, Karena yang sebelah perbedaan. kiri bakal bakal diangkat, yang sebelah kanan enggak. Itulah kenapa kalau misalnya fotonya serius, buangnya ke Photoshop. Karena di Photoshop itu mulai kamera RAW, Adobe Camera RAW 12 itu dia sudah ngerti kalau itu foto 360, jadi sisi kanan, sisi kiri, sisi atas, sisi bawah nggak bakal ada SIM. Tapi ngeditnya pakai Adobe sorry, apa sih, Camera RAW lah pokoknya. Saya sambil buka Photoshop ya, maaf. Ini pematerinya abal-abal, banyak lupa. Sebentar saya stop screen. Ini kalau misalnya kita edit normal, ya masih keluar SIM-nya. Karena ya tadi kalau misalnya kita ngatur shadow, brightness, gitu. Tapi kalau misalnya kita ngaturnya di sini, kamera raw filter, ini paling aman nih. Jadi khusus foto 360 saya ngaturnya di sini, entah walaupun kita Bentar, di sini bentar Om. mainnya Ini presentasinya screen-nya burem. buram ya. Hmm. Gimana caranya? Belum keluar semuanya. Burem. Burem sekali.
Belum ya, Om? Kalau di HP Hmm. saya enggak, Om. Oh, ini HP, Oh, enggak, ini PC. PC kan? Ini saya tukar ke PC barusan. Hmm. Masih belum ya? Oh, hmm. Resolusinya turun. Siap. Gimana caranya? Sebentar, Ya nggak Om. apa-apa, Om. Diulang aja. Kalau gini, Om? Ya, ini oke. Oke ya. Ya. Jadi kalau misalnya kita mau editnya agak serius, tetap kita buangnya ke sini. Buangnya ke sini, kemudian kalau sekedar benerin tipis-tipis, ya berarti kita pakai ini aja. Kalau saya yang sebelah sini ya, tinggal di auto. Kalau masih kurang, kita atur di sebelah sini, exposure, bla bla bla. Mulai Adobe Camera Raw 12. Yang ada kamera RAW 12 itu kalau nggak salah CC 2018. Jadi teman-teman kalau mau edit kamera foto 360, saran saya ya ini instalnya Photoshop minimal CC 2018 ke atas. Sekarang kan sudah keluar tuh yang 2020. Tapi kalau saya stay di 2019. Ini kalau cuman edit warna ya. Ini kalau cuma edit warna. Kalau misalnya kita mau ngilangin objek atau mau ngilangin apa, kalau kita edit langsung di sebelah sini, misalnya kayak gini, sebentar, saya copy dulu, sayang nih kerjaan. Misalnya kita mau kayak gini. Ini ini dia bentuknya menyesuaikan foto yang 2 dimensi, Om. Begitu kita balikin, kita masukin lagi ke kelihatan nggak teman-teman? Sorry, saya gedein deh. Misalnya kita edit gini nih, ngawur lah ya ngawur. Ini kan kalau misalnya di foto 360 bagian ujung di sini sebenarnya ini satu titik nih, dia menyempit dan di bawah ini menyempit. Tapi kalau kita ngeditnya posisi gini, dia pasti kacau. Begitu kita balikin lagi, kita kita view di 360, ini nggak ketemu. Bagian bawah ini nggak ketemu, bagian atas ini nggak ketemu. Tipsnya gimana kalau misalnya mau mau ngedit? Berarti kita pakai fitur ini, spherical panorama, new layer. Dan ini adanya di 2018, CC 2018 ke atas. Mohon maaf, komputernya agak lemot putar-putar. Karena filenya juga lumayan gede, ini 1 gigaan. Yes. Setelah ini mungkin kita langsung praktek aja, Om. Dan ini kelemahannya nih, di beberapa Photoshop seri-seri terbaru dia pasti berubah warnanya jadi gini nih. Maaf, ini kayaknya ada tipsnya deh biar nggak gini. Cuma sebenarnya yang saya pengen praktekkan sebenarnya yang di Google Street View-nya, Om. Kalau yang editing Photoshop gampang sebenarnya teman-teman tinggal cari di YouTube. Banyak banget caranya. Cuman ya tadi tipsnya pakai kamera raw filter yang ini, kamera raw filter. Terus kalau misalnya mau edit yang macam-macam ya berarti pakai ini spherical panorama. Dan ini agak jelimet memang yang khusus yang ini ya Om ya, khusus yang Photoshop. Kalau teman-teman sudah punya foto 360 lebih enak ngebayanginnya, tapi kalau ngambil foto 360-nya aja masih belum, kalau saya mending saya lanjutkan yang di aplikasi dulu ya Om ya, yang di aplikasi Street View, karena masih ada lanjutan setelah kita upload, biar Ya, bisa jadi virtual tour. kita ke sana dulu. Screen, start now. Balik lagi ke Street View.
Jadi awal-awal setelah kita import tadi itu, kita pasti ditanya nih, ini lokasinya di mana? Maaf. Ini sudah Baliweg. Maaf, saya ambil lagi coba yang lain. Pramuka. Misalnya ini ya. Slide. Sorry. Nih, ada pilihan, ada tanda di sebelah ini kelihatan, ada tulisan Add Map Listing. Kita harus tahu nih, ini foto kita ambil di mana, biar dia bisa nempel di Google Map. Kita klik, cari deh lapangan Kapten Mudita. Tes. Dia langsung diklaim ada 5 foto, langsung di rename semua. Baru kita publish. Itu stepnya ya. Setelah diimpor, kemudian kita kasih dia masuk mana, baru dipublish. Setelah dipublish, kita nunggu si Google itu nge-proof foto. Bisa sejam, bisa 2 jam, bisa sehari, bisa 2 hari. Saya ngupload 30 yang di-approve, cuma 10 bisa. Jadi harus diupload lagi ya gitu. Dan itu suka-suka Google. Kita nggak tahu algoritmanya, kita nggak tahu. Setelah diupload, dia bakal kayak gini nih. Ini sudah diupload ya, masuk ke tab profil. Tadi kan private. Private itu tempat kita nge-publish. Kita sebelum diupload, dibawa ke situ, baru kita publish kan. Baru kita masukin ke servernya Google. Setelah dipublish, dia akan nampil di profile kita. Kita bisa masuk nih Om. Sebentar. Saya hidupkan yang satelit aja. Baik, kok gini? Oh, mohon maaf. Ya udah gini. Kita tekan nama beberapa, misalnya ya. 2, 3, 4, 5. Misalnya kita edit. Kita mau ngedit ini nih. Kenapa kita edit? Kita mau ngasih lokasi tepatnya, titiknya itu di sebelah mana di petanya itu. Move and connect foto. Yang paling bawah ya. Move and connect foto. Karena kita nguploadnya tadi hanya ngetek Baliweg, sedangkan ini dia bakal ngumpul nih kayak gini nih. Nyebar di tengah. Nih, ada berapa nih semuanya kumpul lah. Jadi kita harus naruh satu per satu. Makanya kita butuh melihat. Dan paling gampang kita ubah ke mode satelit. Yang paling atas nih, yang pojok nih. Kita tinggal klik, dia sudah berubah sendiri kan. Kita mulai dari image nomor 1. Image nomor 1 ini tepatnya di samping seluncuran. Seluncuran itu di sini. Berarti saya pindah angka satunya ke bawah. Tes. Kemudian, kalau sudah oke, dicentang yang atas. Yang pada centang ya. Centang. Oh, kok susah ya, 6 ya. Satu-satu deh. Maaf. Kemudian ini edit location. Ini lokasinya di bawah. Di sebelah sini. Kayak gitu ya, dan seterusnya. Dan centang.
Kalau sudah kita konekin nih, kita konekin. Oh, and connect. Nah, di sini kita punya pilihan. Dari titik ini kita mau lihat kemana. Misalnya dari angka 1. Angka 1, angka 1 ini salah misalnya utaranya. Utaranya kan bagian atas nih. Bagian atas ini dia harusnya ngelihat ke rumah. Jadi di bagian bawahnya ini kita drag yang di garis abu-abu yang ada W, N, W ini di drag. Sorry, kita pasin aja deh N di tengah, N di tengah, pas kan. Terus kita drag di garis abu-abunya. Jadi posisi kompasnya diam, tapi gambarnya bergerak sampai dia sesuai. Dari posisi ini kan kita bisa ngelihat kayaknya gini deh. Nah, ini dia berarti menghadap ke utara. Beda lagi di sebelah sini. Ini dia posisinya di sini. Utaranya berarti dia harusnya melihat rumah. Nah, ya kira-kira kayak gini. Nah, set. Kayak gini. Misalnya kayak gitu ya. Kita bisa benerin semua dari 1, 2, dan lain-lain. Kok balik? Maaf. Setelah itu kita klik satu per satu, angka 1. Kita mau arahin dia biar connect ke 1, 3, 4. Kita klik di garisnya. Oke, di angka 1 misalnya. Kemudian di angka 3, kita pengennya dia nggak balik ke 4, karena ini loncat jauh misalnya kan. Kita balik ke 5 aja deh. Gitu. 5. Di angka 5, 5 ke 6 dan 7. Maaf, kita zoom aja kalau susah. Dari 5 dia lari ke 6 dan ke 7 misalnya, dia bisa cabang. Udah, kalau 6, dia bisa lari ke 7 sama 5 misalnya. Kalau udah, kita save. Tes. Connect itu gunanya buat apa? Jadi kalau misalnya kita balik lagi, tadi ya, apa sih? Di Karimun tadi. Sebentar. Royal Ocean. Royal Ocean. Kalau misalnya kita sudah konekin petanya, kita bisa jalan sesuai dengan rute yang dikasih sama yang buat 360. Kalau misalnya dia nggak disuggest rute kemanapun, berarti ini individu atau satu foto atau memang belum dikonek sama sekali. Kalau ini kita pasti dikasih panah kayak gini nih. Panahnya bisa ke depan dan ke belakang. Berarti ini hanya dia di tengah-tengah nih berarti fotonya, di depan sama di belakang. Kita coba cari ada yang percabangan nggak? Oh, lurus berarti. Kita bisa klik di panah, atau kita bisa klik langsung ke bangunan misalnya. Oh, nggak bisa ya. Kalau di desktop bisa langsung ke bangunan. Kalau ini berarti, ini gunanya klik and connect. Nah, kayak gini nih. Kayak tadi yang kita mau kemana nih. Gitu. Kalau misalnya kita mau buat percabangan, berarti di Street View di aplikasinya bakal keluar cabang kayak gini. Kalau misalnya kita mau hanya satu, berarti dia bakal lurus linear terus. Kalau mau cabang, berarti cabang. Dia langsung naik. Cabang lagi, berarti kita bisa ke sana, bisa ke kanan, bisa ke kiri, misalnya ke kiri. Nah, kayak gitu. Sampai di sini gimana teman-teman? Apa ada yang susah? Mungkin ada yang pernah coba atau sudah pernah posting pakai Street View. Silakan berbagi juga di sini Om tips sama trik ya. Om Cecep, udah pernah pakai Om Cecep?
Siapa yang pernah pakai? Kayaknya pada jarang pakai ya. Jarang. Saya Street View ini belum tertarik. Nggak tahu ya, karena mungkin ya masih belum tahu selahnya aja. Tapi menariknya kayak yang tadi saya sampaikan Om, yang ini nih, yang Trusted Pro nyari-nyari orang, anggaplah di Bali banyak orang ya. Teman-teman yang Ya, di Aceh misalnya, Omnya tadi di Aceh sebelah mana nih? Ini di Aceh cuma 2 orang Om, nah berarti kesempatan Aceh tuh. segede itu, Ya, segede itu ya. Dia cuma 2 orang tuh yang handle sana. Jadi kalau misalnya ada pengusaha di sana pengen ngambil 360, masa ya dia nyari dari Bali, kan nggak mungkin tuh. ya, betul betul Om. Ini sebetulnya yang disebut adalah peluang. Kita tidak mencari pekerjaan, tapi kita bikin kerjaan nyari kita. Aceh, kita coba Banten. Lombok Banten udah cuman banyak Lombok. segini, cuman segini loh, segede Nah, itu. Sentral Java. Ya, karena dia Sentral Java ya, Jawa Tengah segede itu. Karimun belum ada lagi kayaknya Om. Di mana Om? Karimun Om, Tanjung Balai Karimun Batam. Batam ya Om. Batam Kalau Tanjung belum Batam sih. Balai. banyak Om, Oh, Tanjung Balai Tanjung Karimun. Balai. Batam Oh aja masih. belum ada, Kepri belum ada pasti. Oh belum ada Om ya? Masih sepi Om. Coba Batam, pasti belum ramai. Batam. Mana sih Om Batam Om? Di atas, atau bawahnya Bali ya, di bawahnya Bali. Nggak ada. Banten Om. Oh, nggak ada ya malah ya? Kepulauan Riau, Nggak Om, ada. kalau Batam tuh. Bukan lah. Mana? Batam Maksudnya masuk Riau. provinsi Kepulauan Riau, Om. Oh, nggak diakui ya? Batam tuh salah satu Oh, kotanya. Kepulauan Riau belum ada juga Om di sini. Om, maksudnya dia masihnya Riau. Oh, lihat tuh segitu segitu gedenya Riau. Cuma di Kampar, Pekanbaru. Keprinya belum diakui Om. Maaf Om. Antara belum diakui sama belum ada penyuplai dari sana, Om. Iya, karena nggak ada ya dia nggak tercatat secara geografis Om. Secara spasial dia belum diakui karena belum hadir. Ayo Jadi Om. kalau Om Baharun sering jalan Om, bikin akun satu Om. Jalan ke Riau kan, ambil foto 360, bikin akun satu, taruh di situ, selesai. Ya, nanti saya buat nih. Ntar besok mau ke Natuna, saya bikin dia satu akun baru. Izin nanya Asik. lu Om. Ya, Siap. silakan. Itu yang semua data yang ada di situ tuh Om, kayak Kepri belum ada tapi disatukan rupanya dari Riau. Berarti kan itu kan dia provinsi lama dulu kan. Masih diambil dari provinsi lama. Itu gimana tuh Om? Kalau umpamanya apakah terhubung di satu server yang namanya Google Map atau gimana gitu? Wallahu alam Om. Itu kebijakannya Google. Oh ya. Jadi kalau umpamanya kita masukkan data yang tadi kita olah tadi itu tuh nanti terhubung ke mana tuh Om? Nanti biar Oh, orang lain bisa lihat. kalau data itu terhubung sama Google Map Om. Jadi enggak, ini berbeda ya Om ya. Ini maksudnya yang Find Trusted Pro Photographer itu berbeda dengan kontribusi yang kita lakukan. Jadi kita bisa berkontribusi tanpa harus daftar Trusted Pro. Walaupun kita sudah upload lebih dari itu, tapi kalau kita nggak minat dihubungin orang, nggak minat orang tahu email kita, nggak minat orang tahu nomor HP kita nggak usah daftar juga nggak apa-apa. Kita cuman sharing aja. Tapi yang ini tadi ada Riau, ada Aceh, bla bla bla. Ini kalau misalnya kita sudah uh, upload 50, itu nanti kita bakal ditawarin tuh Om, mau nggak jadi Trusted Pro. Kalau misalnya mau, kita centang tadi yang available to hire di setting, itu kita bakal disuruh milih region. Sebenarnya kalau saya waktu kemarin milih Riau, itu pun bisa-bisa aja Om, walaupun semua foto saya ada di Bali, misalnya kayak gitu. Bisa-bisa aja, cuman kan bakal repot tuh kalau saya tiba-tiba ada yang hubungin di Riau dan dia begitu tahu, oh akomodasi Bapak yang tanggung ya, pasti nggak mau kan. Kayak gitu-gitu. Ya, mesti. Ya, ini geografis location Om. Itu hubungannya sama orang yang pengen jadi fotografer di daerah situ gitu aja. Ya, makanya dia kan location tag-nya harus betul. Tapi beda lagi Om kalau misalnya grup kita mau sharing-sharing tuh. Nanti kalau nanti siapa yang jalan kayak gitu. Ini yang kemarin kan kita berharap juga kawan-kawan yang sudah tergabung di community mapping ini kalau bisa bikin seperti ini Om. Artinya kita akan membuat
memangkas biaya transportasi dan akomodasi besar sekali, dan masing-masing daerah bisa berkembang karena nggak perlu harus, misalnya sekarang orang mapping itu rata-rata kan, mohon maaf ya, banyaknya dari Bandung, dari Jakarta. Nanti mappingnya di Irian, tapi orang itu lagi dipanggil karena ongkosnya aja udah berapa? Mungkin mappingnya cuma sebentar, tapi ongkosnya bisa 2 kali lipat. Itu yang kita berharap komunitas ini bisa menjembatani hal-hal seperti ini. Ini adalah semangat komunitas participatory. Dan ini kalau misalnya lihat di screen ya, Javanese Net, ini saya kenal nih satu grup di saya, dan dia ordernya nggak pernah berhenti. Saya tahu kenapa, karena di Papua yang masuk listing cuma satu, Om. Nah, Mau nggak mau ke dia semua, makanya, wih, orang ini nggak pernah berhenti ya di Papua, tak bilang gitu. Om Renal udah siap-siap tuh, Om Renal. Anak buahnya, Om, kerahkan. Om Renal, ayo Om. Akunnya sih akun Om Renal aja, yang kerja ya tinggal suruh orang aja, satu gunung, satu orang itu bisa jadi banyak. Tinggal beliin kamera 360, satu, Om, selesai. Modal. Kamera Mana 360 Bang. Berarti Om, nanti kita daftar akun kita daftar gitu Om, atau gimana Om? Oh, siap. Saya ganti screen share-nya ya. Share. Kita sebenarnya kita tinggal ngupload, Om. Tinggal ngupload kayak yang tadi saya contohkan. Begitu kita di lokasi yang bagus ya, kita di lokasi yang bagus misalnya. Kita tinggal pencet yang tanda kamera kuning di bawah ini, pencet. Kita mau ngambil apa nih? Kalau mau import dari kamera 360 atau ngelink, sorry, dari awal deh, ngelink. Anggaplah kita punya kamera 360, kita mau ngelink. Kita mau ngelink. Berarti kalau mau ngelink harus saat itu juga kita foto, langsung diupload nih Om. Maksudnya setelah foto itu langsung ditarik sama si aplikasi Street View, langsung diupload ke servernya Google. Itu yang pertama. Pilihan kedua, kalau kita punya kamera 360, kita bisa foto biasa Om. Udah lupakan aja nih aplikasi Street View, lupakan aja. Karena di kamera 360 itu ada geotag-nya. Aman. Jadi kita bisa download apapun, kemudian kita import. Kalau jalan-jalan aja, ntar sampai hotel, kita tinggal ngambil nih satu-satu, upload. Karena dia sudah ada geotag. Setelah di-upload kan sudah tak jelaskan tadi Om, caranya Om. Kita bisa nge-connect, bisa nitik satu persatu, kita bisa ngatur utaranya mana, selatannya mana. Kenapa kita harus lakukan itu? Kadang-kadang kalau ini hubungannya sama profesionalisme kerjaan ya. Kalau kita daftar Street View Trusted Pro Photographer, kan orang pasti ngelihat kerjaan kita nih. Dan kayak tadi di listing itu kan keluar tuh namanya ini kerjaannya ini hasil fotonya kayak gini. Kalau dia begitu browse dan fotonya itu ternyata di satu titik ngumpul gitu dan nggak bisa jalan kan, ini ini sebenarnya dia ngapain gitu? Asal upload atau gimana? Makanya kalau misalnya kita memang ada waktu, diedit tuh, edit, di move, dibenerin, sampai dikonekin satu persatu. Jadi orang lihat kerjaan kita, oh kerjaannya bagus gitu. Kalau nggak punya kamera 360, sekarang ini berbeda lagi ya. Kalau nggak punya kamera 360 atau kalau kita ngambil, kalau pakai DSLR berarti kan yang tadi ya, kita bisa import biasa dan ngasih geotag-nya manual. Sorry, itu belum tak jelasin ya. Import biasa. Misalnya ini ya. Import biasa. Oh, sudah ada. Jadi nanti di sini dia disuruh ngasih GPS location. Kita tinggal klik aja di drag dia di daerah mana, tinggal di drag kayak kita nge-move tadi. Gampang kok. Nanti Om coba sendiri pasti bisa. Itu kalau misalnya kita manual ya pakai DSLR ya. Kalau misalnya mau take photo spare pun sama. Kalau kita ngehidupkan geotag di kamera kita dan mau diupload saat itu juga, berarti ya kita harus moto saat itu, kemudian diupload saat itu. Kalau misalnya teman-teman lagi berada di pelosok dan nggak mau ngupload, biarin aja nggak apa-apa Om. Jadi foto kita yang kita ambil pakai tag foto spare tadi, misalnya
sudah nih, tapi kan geoteknya ada nih, GPS sudah baca dia di sebelah mana misalnya. Nggak apa-apa, setelah habis foto simpan aja dulu, nanti kita kita ambil lagi karena dia ada di tempatnya tadi, di folder kita di picture, terus di panorama kalau kayak gitu. Kalau misalnya kita mau edit lagi pakai aplikasi yang tadi juga bisa kayak gitu Om. Jadi intinya nggak usah bingung, ambil dulu, upload belakangan nggak masalah. Walaupun pakai kamera biasa bisa juga tuh Om ya. Kalau mau gimana Om? Kalau pakai kamera biasa gimana tuh Om? Kamera HP biasa atau kamera ya yang biasa lah yang standar tuh apakah bisa atau gimana gitu lah. Nanti kita tinggal nguploadnya di komputer atau di laptop gitu. Nguploadnya harus pakai aplikasi Street View mobile Om, jadi harus HP, nggak bisa komputer ataupun laptop Om. Oh, siapa? Kalau misalnya kita, kalau nggak salah kan banyak nih foto, jangan pakai gini lah, foto 360. Ini yang misalnya yang paling atas nomor 2 nih yang hijau nih panorama kamera 360 foto virtual. Ini mungkin ya mungkin. Kalau yang kamera 360 ini kan yang beauty kamera kan bukan. Terus misalnya nanti teman-teman di Apple menemukan aplikasi yang sama kayak gini, ini kan dia dia mengaku bisa membuat foto 360. Nggak apa-apa pakai aja. Dan jangan lupa nyalain geoteknya. Setelah setelah selesai ya tinggal import aja Om. Import foto. Tadi kita tinggal cari terus upload. Kalau nggak ada geoteknya, nanti bakal ditanya sama aplikasi itu. Disuruh insert GPS data kalau nggak salah kita. Kita tinggal klik itu, terus kita gerak-gerakin aja. Kita taruh di sesuai tempatnya. Udah, nanti otomatis ke-insert kok GPS datanya. Nggak ribet. Gitu. Tapi kalau udah ada yang di lokasi itu mengambil gambar atau titik atau apa tuh nanti kita ngambil juga di sana, kita ngupload juga di sana, apakah bentrok atau gimana tuh? Nggak bakal Om, GPS mau beda 1 mili kita berdiri berbeda Om, dijamin. Beda tanggal pengambilan, beda data, boleh Om. Hmm. Dia walaupun jejer nanti pasti beda kok. Apalagi yang upload beda orang. Udah. Artinya Kalau yang kita, upload beda orang satu foto yang sama, nah itu nggak bisa. Itu pasti nanti di-reject sama oh si iya, Google. karena data eksifnya sama. Tapi kalau kita misalnya berdiri berjajaran aja foto, nggak mungkin sama. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh. Nggak masalah Om. Karena data eksif kan itu akurat ya, jadi nggak akan ada yang sama. Siap, terima kasih Om. Mana nih suhu Reynolds? Ini di Penguasa Explore ada mangrove Papua, area tourism nih. Saya belum pernah juga nih. Karimun Karimun Jawa. Jawa. Wah ini ngapain dia main ke desa saya nih? Sebelah mana ini dia? Oh, yang di dalam Om, ya, yang dekat sebelumnya sawah-sawah itu. Nah itu deh. Ini daerah serem nih. Tahu saya ada. Ya memang Karimun Jawa tuh lengkap ininya, secara ekologinya, mau dasar laut, mau di permukaan, mau di pesisir, mau di darat, mau di gunung, kan sering jadi daerah penelitian. Kalau Oke, ngeliat Om Dek. jejaknya yang ada. Siap. Apalagi Om Deka tipsnya? Kayaknya Sudah semua kayaknya Om. Tinggal semua ya. tinggal praktek pasti nanti mentok. Nanti kalau mentok kita jawab bareng-bareng lah pertanyaannya. Ini mungkin mesti bikin kelas nih, dikumpulkan tugas, Jangan Om, nah jangan. baru. Jangan nambah-nambah. Bikin Om. Jangan Om, jangan. Ayo bikin Om, kami jadi siswanya. Saya tertarik Om. Banyak nih yang tertarik nih Om. Jangan Om, nanti kelas di dalam kelas nggak bagus Om. Kita sharing bareng-bareng aja lah. Di grup Facebook aja. Grup Facebook. Om. Saya kenapa? Izin bertanya lu Om. Siap Om Basirun. Kalau umpama di tengah hutan kita nanti ngambil foto aja baru nanti kalau udah ada dapat sinyal baru kita upload gitu Om. Sama juga kayak
kegiatan yang Om ceritakan yang awal tadi Tom ya? Betul, Om. Om Oke, kalau berarti melihat yang saya screen share ini kan di Karimun, Om. Karimun itu daerah yang minim sinyal, Om. Pelit. oh, Ini oke, pasti siap, siap, Om. itu pasti ngambil terus pulang ke hotel dulu baru bisa ngupload ya. Nggak mungkin ada sinyal jet Siap, di siap, Om. situ. Sekarang kan udah Walaupun bagus di mana kan. saja Om ya? Bebas, Om. Jepret duluan, upload belakangan. Pikir belakangan. Nah, yang penting momennya kita dapat, tempatnya kita dapat, angle-nya kita dapat. Siap. Jangan ragu-ragu, Om. Cuma jangan kelamaan. Nanti lupa pula kita di mana lokasinya. Baik, mungkin itu yang bisa saya share malam hari ini. Terima kasih kesempatannya, Om Baron. Terima kasih, teman-teman. Baik, kalau ada yang bertanya, saya akan kasih satu sesi terakhir sebelum saya tutup. Karena ini mungkin di WIT ini sudah jam 00.00 udah berganti hari ya. Tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan Om Deka ini sedikit memecut kita ya. Bahkan seperti saya yang terbiasa di Google Map, saya sudah di level 7, udah cukup banyak kontribusinya. Tapi untuk Wih, udah dapat kaos kaki, Om. enggak, saya nggak ngejar itu, nggak pernah saya pakai, biarin aja. Tapi untuk ke Street View saya masih pemula nih, masih berpikir lagi. Saya mudah-mudahan nanti kita coba cari caranya. Karena sayang, seperti saya bilang, Indonesia ini terlalu indah untuk tidak kita sampaikan kawan-kawan. Apalagi ada kemungkinan, ada peluang ya, bukan kemungkinan, ada peluang kita bisa menjadi kontributor yang dalam tanda kutip pro. Artinya apa yang kita sajikan ini baik, bagus, dan banyak orang yang mungkin tertarik untuk memanfaatkan kemampuan kita. Mudah-mudahan itu akan jadi peluang kita untuk berbagi lebih baik. Itu saja barangkali. Terima kasih Om Deka, sekali lagi Om Hikmat, Om Jul, kawan-kawan yang sudah hadir. Malam ini mungkin bisa menjadi inspirasi buat kawan-kawan bahwa banyak sekali peluang untuk memanfaatkan apa yang disebut kesadaran, sebuah kecerdasan spasial. Itu yang kita biasa pakai, tapi dalam aplikasinya banyak sekali kemungkinan ini kita harus eksplor. Karena siapa lagi yang punya daerah seperti kata Om Reynold ini di Papua ini cuma ada satu orang bisa jadi penguasa Papua itu. Di Aceh juga baru ada 2 orang. Di Kepri malah belum ada. Iya, di Kepri malah belum ada. Aduh, ini gimana nih? Run, buat Run. Sama Om, balik papan belum ada juga Om. Siap Apa sih, Om. Run? Siap Om. Om kalau punya ciri khas malah bagus, Om. Kalau punya drone gitu. Jadi semua panoramanya dari 50 yang masuk ke listing pakai drone itu, wah luar biasa. Dicari pasti sama hotel. Berarti Om, kalau umpamanya kita mau jadi yang kayak tadi itu Om, itu tuh harus ada alatnya namanya apa aja dulu Om? Selain drone apa? Maksudnya? Dari sederhana aja, dari handphone aja dulu. Pakai HP bisa, Om. Siap, Om. Siap. Yang pakai drone 360 bisa Om ya berarti ya? Bisa, Om. Bisa banget, Om. 360 emang sudah 360 dia. Itu yang diupload itu yang satu image itu atau yang kumpulan foto itu Om? Yang satu image, Om. Yang satu image sudah jadi berarti ya? Yang ini, maaf. Yang sudah stage dia. Nah ini, yang udah jadi aja deh. Oh, yang filenya yang bentuk kayak gini, siap. Ya. Sudah di stage otomatis. Banyak ini ngambil kayak gini Om. Belum pernah diupload ini Om. Dari dari Google dari drone ini. Jadi gini Om, saya kan kemarin selalu menyampaikan kawan-kawan waktu saat karena kita kan di sini mapping. Kalau standar saya mapping itu, begitu kita mau mapping, tes saya pakai DJI Go, terbang, dan pada saat terbang, saya langsung bikin 360 Om, pasti bikin 360. Pertama buat kita sendiri. Mantap. Ya, pertama buat kita sendiri, karena kadang kita lupa kan lokasi seperti apa situasinya, jadi pada saat mapping kita ingat, oh seperti ini. Tapi ini dengan info dari Om Deka ini, file 360 itu berguna juga buat berguna. Iya. Wah, banyak ini Om. Iya, sayang daripada dianggurin di hard disk, tempel aja di sini. Wah. Mantap Om. Siapa tahu nanti dipromot sama Street View kan. Wah, mantap nih. Karena hasilnya menarik. Oke, terima kasih banyak ya Om, Tante yang sudah hadir malam ini di IMC sharing session. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan materi yang tidak kalah serunya.
Kalau ada yang ingin berbagi, kontak saya. Kita akan atur pertemuan atau ingin waktunya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat malam. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak Om. Pak Bahrun, Om Deka. Ya.